sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang kita ucapkan kepada guru kita bersama dan rombongan Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCMA yang telah bersama-sama dengan kita di hari ini dalam acara peringatan 19 tahun tsunami Aceh di PLTD Apung Pungai Blangcut, Banda Aceh. Semoga rahmat Allah menyertai kita di hari yang mulia ini. Berkenan kiranya para tamu kami itu dapat mengambil tempat yang telah disediakan. Kami informasikan kepada tamu-tamu kami Bapak, dipersilakan untuk mengambil tempat yang ada di karpet merah di depan panggung utama. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama dan lagi utama, sebelum kata demi kata berangkai menjadi kalimat, sebelum kalimat demi kalimat berangkai menjadi cerita, tiada ungkapan yang paling indah kita ucapkan selain puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Habibul A'zam, cinta agung kita. Allah yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita yang tiada tara nilainya, yang tidak sanggup kita nilai dengan apapun. Allah yang telah menganugerahkan kepada kita iman dan Islam, dan itulah kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Salawat dan salam kepada Rasul junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Rasulullah suri tauladan kita, Rasulullah contoh terbaik kehidupan kita untuk keselamatan di dunia dan juga keselamatan di akhirat. Yang kami hormati guru kita bersama Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCMA beserta rombongan, kemudian para tokoh-tokoh masyarakat, para ulama hadirin dan hadirat yang telah hadir dalam acara peringatan 19 tahun tsunami Aceh di PLTD Apung Pungai Blangcut, Banda Aceh. Tanpa terasa waktu demi waktu telah bergulir. Telah 19 tahun yang lalu terjadinya gempa dan tsunami Aceh. Dan di waktu ini merupakan waktu-waktu ketika sedang terjadinya tsunami itu, dan kita masih ingat bagaimana dahsyatnya tsunami itu. Dan sebenarnya tsunami merupakan peringatan dari Allah. Ada pesan dari Allah untuk kita semakin dekat kepada Allah. Moga-moga mereka yang terkorban, mereka-mereka yang telah kembali kepada Allah selamat di sisinya.
Tetapi kita-kita yang berada di hari ini bukan karena kita baik, tetapi mungkin Allah berikan peluang kepada kita untuk memperbaiki diri, untuk kita bertobat kepada Allah demi keselamatan di dunia dan akhirat. Karena kehidupan yang sebenar itu adalah kehidupan yang kekal abadi di negeri akhirat sana. Moga-moga kita dapat mempersiapkan bekal yang baik, dan sebaik-baik bekal adalah bekal iman dan takwa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah SWT, mari kita mulai majlis ini dengan bacakan Quran Suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah SWT, berikutnya kita ikuti sambutan Ketua Panitia kepada Bapak Ramzahir LSA. Kami silakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat dan hidayahnya kita semua masih diberi kesehatan sehingga masih bisa berkumpul kembali pada tempat yang berbahagia ini. Selanjutnya salawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semua dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Yang kami hormati dan kami muliakan Profesor Haji Abdul Somad LCMI Al-Mukarram kita yang sebentar lagi akan menyampaikan tausiah pada peringatan tsunami ini. Yang kami hormati PJ Kecik Gampung Pungai Blangcut, yang kami hormati Imam Gampung Pungai Blangcut, yang kami hormati Ketua Tuhapet dan para Tuhapet Gampung Pungai Blangcut, yang kami hormati para kepala dusun, ketua pemuda, yang kami hormati bapak-bapak, tokoh-tokoh warga Gampung Pungai Blangcut, dan yang kami hormati, kami muliakan seluruh jamaah yang telah berhadir dari sekitar Gampung Pungai Blangcut dan seluruh warga kota Banda Aceh yang kami muliakan. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, hari ini kita telah melaksanakan kembali peringatan musibah gempa dan tsunami yang terjadi 26 Desember 2004 yang lalu atau tepatnya 19 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah tadi kita juga sudah menyedekahkan doa untuk para syuhada arwah tsunami yang telah menjadi korban gempa dan tsunami, yang umumnya warga kampung kita sendiri, warga Kampung Pungai Blangcut dan sekitar kota Banda Aceh. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang kami muliakan, biasanya peringatan tsunami ini kita laksanakan di Masjid Subul Salam Kampung Pungai Blangcut. Tetapi hari ini merupakan hari yang sangat istimewa karena hadirnya dai kondang Ustadz Profesor Haji Abdul Somad LCMA di tengah-tengah kita, Al-Mukarram kita, dan ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kami Kampung Pungai Blangcut yang hari ini dalam peringatan tsunami hari ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Abdul Somad, dan kami dari panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim UAS, koordinator UAS Bapak Haji Nazaruddin Yahya LC,
yang telah bersedia menjadwalkan Ustadz Abdul Somad untuk hadir di tengah-tengah kita pada pagi yang berbahagia ini dalam rangka peringatan tsunami 26 Desember 2023 ini. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang kami muliakan, penyelenggaraan kegiatan ini merupakan swadaya dari kami semuanya warga Kampung Pungai Blangcut. Kegiatan ini tidak menggunakan anggaran pemerintah, semuanya berasal dari donatur warga Kampung Pungai Blangcut. Dan kami juga mengucapkan kepada para ibu-ibu yang sudah menyumbangkan kue kotaknya dan seluruh donatur dan panitia yang telah menyukseskan acara ini. Sekecil apapun bantuan dari Bapak Ibu semuanya yang telah menyukseskan acara ini, kami mengucapkan terima kasih dan hanya kepada Allah jualah kami berserah. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah tertib dan seluruh juru-juru parkir, pihak keamanan yang sudah menjaga kelancaran acara ini. Dan kami dari panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan acara ini masih terdapat berbagai kekurangan-kekurangan. Kami hanyalah manusia biasa dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kita tidak bisa berlama-lama karena Ustadz Somad hari ini harus segera terbang kembali ke Riau jam 9:30. Maka saya akhiri, demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Bapak Ramzah Harli SE yang telah menyampaikan kata-kata sambutannya yang merupakan ketua panitia acara di hari ini. Hadirin dan hadirat Allah, berikutnya kita ikuti sambutan tim UAS Aceh kepada Ustaz Haji Nazrun Yahya. Silakan dengan segala hormat. Dalam hal ini diwakili oleh tim yang utama juga, Ustaz Fadil Hamid. Silakan Ustaz. Ya, Ustaz Nazar malu-malu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 poin saya. Yang pertama, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ya Allah, ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami, mudahkanlah segala urusan kami, hilangkanlah hambatan dalam hubungan dan komunikasi kami, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami laksanakan di hari yang mulia ini membawa kebaikan bagi kami dan tentu juga bagi agama-Mu ya Allah. Para hadirin sekalian, yang pertama tentu rasa terima kasih kami atas sambutan yang luar biasa dari panitia, dari masyarakat Pungai Blangcut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh. Semoga jazakumullah khairal jaza, semoga silaturahmi kita ini tetap terjalin sampai kapanpun. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tentu ini adalah hal yang luar biasa hadirnya Ustaz Abdul Somad di sini. Maka kita tidak bisa melupakan jasa-jasa orang yang menghadirkan beliau. Komunikasi terjadi hanya dalam jangka sebulan 2 bulan ini. Dari beberapa bulan yang lalu sudah terjadi komunikasi dan alhamdulillah pada hari ini Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad hadir di tengah-tengah kita. Tentu jasa daripada orang yang menghadirkan kita harus jazahumullah khairul jaza, harus kita apresiasi. Menarik di sini hadir juga karena ini tahun politik, hadir para caleg di sini, ada Bang Ilmiza, caleg di PRA. Ada juga yang sekaligus menghadirkan Ustaz Abdul Somad, koordinator tim Ustaz Abdul Somad di Aceh, yaitu Ustaz Nazrun Yahya. Mungkin banyak yang belum kenal, mohon Ustaz berdiri. Beliau memberikan mic ke saya untuk ini satu letting dengan saya, abang letting dari Ustaz Abdul Somad. Kami sama-sama ke Mesir tahun 1996. Beliau tinggal di Pungai Jurung, tetangga, walaupun sudah beda kecamatan. Ya, semoga Ustaz dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Tentu juga hadir di sini para calon kita, termasuk Ketua Panitia Bang Ramzah Harli. Beliau insya Allah akan melanjutkan ke periode yang kedua dari Dapil, Jaya Baru dan Bandaraya. Yang ketiga malah dari Jaya Baru dan Bandaraya. Hadir juga Ketua kami, Ketua IKAT,
Muhammad Fadilah, calon anggota DPRK juga. Saya harus perkenalkan, kan saya politisi. Biasanya Ustaz Abdul Somad juga akan memperkenalkan. Saya mengambil contoh dari Ustaz Abdul Somad ini. Beliau caleg DPRK dari Lungbata dan Baitur Rahman DPRK. Semoga orang-orang baik ini dibantu oleh Allah, dimudahkan Allah segala urusannya, dan semoga terpilih dan menjadi wakil-wakil kita. Yang ketiga, kita mohon doa daripada masyarakat semua, karena seperti yang saya sampaikan tadi, Ustaz Abdul Somad akan melanjutkan perjalanannya pulang ke Riau insyaallah di akhir bulan, dan di malam pergantian tahun Masehi nanti Ustaz Abdul Somad akan berdakwah, akan tampil tabligh akbar di dataran Merdeka Kuala Lumpur, Malaysia. Siapa yang mau hadir silahkan, tiket beli sendiri. Ini saja yang kita ingin saya sampaikan. Semoga kita doakan, semoga Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan, diberi kesehatan, dan tetap melanjutkan pencerahan-pencerahannya kepada umat. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal akhiru minni wal afu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Fadil Rahmi yang telah menyampaikan kata-kata sambutan dari tim UAS. Hadirin dan hadirat yang bertawaf ta'ala, kita akan segera masuk kepada acara puncak, itu tausiah dan doa. Namun sebelumnya, mari kita renungkan betapa agung hebatnya Allah. 19 tahun yang lalu terjadinya gempa dan tsunami di Aceh. Dan saksi tsunami itu pun kita melihat di sebelah kita ini ada sebuah kapal yang beratnya 2.600 ton dibawa sejauh 5 km ke tengah perkampungan penduduk di sini. Suatu hal yang tidak dapat dibaca oleh mata lahir, tetapi itulah tanda kebesaran Allah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah SWT, berikutnya kita ikuti acara puncak kita, yaitu tausiah dan doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCMA. Kepada guru kita bersama dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Bapak anggota DPD RI Al-Mukarram Ustadz Tengku Fadil Rahmi, Ketua Tim UAS Aceh Al-Mukarram Ustadz Nazaruddin LC, Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah Al-Mukarram Ustadz Muhammad Fadilah, Ketua Panitia Penyelenggara, alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, semua yang berhadir ini insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita setiap hari mesti ada bacaan rutin. Bacaan rutin itu namanya wirid. Karena sering dirutinkan tiap hari Jumat baca Yasin, maka selalu disebut dengan wirid Yasin. Seminggu sekali. Tapi sebenarnya wirid kita ini sehari 2 kali. Habis subuh sekali, habis maghrib sekali. Kenapa habis subuh? Karena awal hari itu subuh. Kenapa habis maghrib? Karena awal malam itu maghrib. Kalau terjadi sesuatu di siang hari, kita sudah baca habis subuh. Kalau terjadi sesuatu di malam hari, kita sudah baca habis maghrib. Sependek-pendek wirid, bacaannya 10. Pagi ini kita akan baca bersama insyaallah. Istighfar 3 kali, Al-Fatihah sekali, Kulhu 3 kali,
Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, awal Al-Baqarah sekali, ayat kursi sekali, ujung Al-Baqarah 3 ayat sekali, solawat dan tahlil la ilaha illallah. Bagi yang ingat diulang balik, bagi yang tak ingat bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Ini namanya wirid. Makanya kata ulama, bukan hadis Nabi, man laisa lahu wir fahuwa qir. Man laisa lahu wir fahuwa qir. Siapa yang tidak punya wirid berarti dia qir. Qir itu bahasa Inggrisnya sibin. Siapa yang tak punya wirid maka dia monkey. Kalau kecil, kalau besar King Kong. Nah, inilah wirid yang dibaca. Itulah yang diamalkan ulama kita dari dulu. Kalau kebetulan ada yang meninggal, dibaca, dihadiahkan pahalanya. Disebut acara malam tahlil. Kalau kebetulan malam Jumat, undangan di rumah orang, daripada diam tak ada baca apa-apa, yang 10 ini jugalah yang dibaca mereka. Ini membaca yang 10 ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10. Pertama istighfar. Istighfar sunnah. Man lazimal istighfar, siapa yang membaca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Segala kesempitan hidupnya diberikan Allah kelapangan. Wa min kulli hammin faraja. Segala kesusahannya diberikan kemudahan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Sunnah. Membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah sunnah. Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil, Suhuf, semua kitab terangkum dalam Al-Quran. Semua isi Quran terangkum dalam Al-Fatihah. Disebut dia dengan Al-Fatihah. Fatih pembuka. Segala yang tertutup dibuka dengan Al-Fatihah. Pintu anak tertutup, pintu hatinya buka dengan Al-Fatihah. Pintu jodohnya dibuka dengan Al-Fatihah. Yang sudah dibuka, jangan buka lagi, nanti datang sekali lagi. Pintu rezeki tertutup. Itulah makanya ulama kita sebelum membaca selalu mengatakan ala hazihin niyah wa kulli niyatin sholihah Al-Fatihah wa rahmatullah. Jangan dibaca sekarang, nanti kita baca sama-sama. Al-Fatihah disebut dia dengan as-sab'ul masani, 7 yang diulang-ulang karena dia adalah 7 ayat yang diulang pagi, petang, siang, malam, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud, witir. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka ibu ajarkan ke anak Al-Fatihah, bapak ajarkan ke istri Al-Fatihah, istri mengajarkan ke cucu Al-Fatihah, supaya kita mendapatkan amal jariah. Walaupun kita bukan profesor, bukan ustadz, bukan buya, bukan abu, bukan abi, bukan tengku, bukan ulama, kita ajarkan Al-Fatihah, mengalirlah pahalanya ke kita sampai hari kiamat, karena kita sudah mengajarkan salah satu dari rukun solat yang dibaca. Bagi yang belum mengajarkan, nanti pulang dari sini ajarkan anak istrinya. Istrinya panggil, oh my darling, aku mau ngajarkan kau Al-Fatihah. Apa kata istrinya? Kau mau ngajarkan Al-Fatihah? Lebih dulu aku khatam daripada kau lagi. Walaupun bapak itu tidak pandai mengaji, dia sudah mau mengajarkan Al-Fatihah. Walaupun ibu sudah hatam 1 Ramadan 3 kali, walaupun ibu juara musabaqah tilawatil Quran, kalau dia mau mengajarkan, maka ibu tinggal ngangguk aja. Iyalah bang, daripada kau mabuk. Setelah Al-Fatihah, kul huwallah. Bagaimana dengan kul huwallah? Kul huwallah adalah sunnah. Ada sahabat Nabi dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, ya, ini ada sahabat yang membaca Al-Fatihah, membaca habis Al-Fatihah dia baca kul huwallah. Dari mulai sholat isya, tahajud, sampai subuh, ayatnya kul huwallah tak ganti-ganti. Ya Rasulullah, apa hukumnya membaca kul huwallah tak ganti-ganti? Apa kata Nabi? Innaha la ta'dilu sulusal Qur'an. 1 kul huwallah 3 kali, 1 kul huwallah 1/3 Al-Quran. Membaca kul huwallah 3 kali, 1/3, 1/3, 1/3, maka seperti khatam Al-Quran.
Tapi jangan gara-gara udah baca 3 kali, tak baca Quran lagi. Itulah mengapa selalu membaca Qul Huwallah itu 3 kali. Ada sahabat Nabi, setiap selesai membaca ayat, dia baca Qul Huwallah. Setiap baca Al-Fatihah, dia baca Qul Huwallah. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, ini imam kami ini aneh. Setiap baca Al-Fatihah, baca ayat, baca Qul Huwallah. Setiap baca Al-Fatihah, baca Qul Huwallah. Apa kata Nabi? Tanya dia, kenapa dia baca Qul Huwallah? Ditanya, kenapa kau baca Qul Huwallah? Inni uhibbuha, aku cinta kepada Qul Huwallah. Lalu apa kata Nabi? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah, cintamu kepada Qul Huwallah memasukkan engkau ke dalam surga. Inilah dalil yang dicari bapak-bapak selama ini, yang kalau tahajud sama istrinya sholat malam tak pernah dapat ayat lain. Kenapa abang kalau tahajud ayatnya tak pernah lain, Qul Huwallah terus? Sebetulnya aku banyak hafal ayat lain mah, tapi ini yang paling afdol. Kenapa dibaca Al-Falaq dengan An-Nas 11 ayat? Datang orang Yahudi. Orang Yahudi ini suka menyihir, menyantet. Rambut Nabi dicuri, diikat 11 simpul, dimasukkan ke dalam sumur. Malaikat Jibril ngasih tahu, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang Yahudi mencuri rambutmu. Makanya kalau ada di Banda Aceh ini orang yang suka mencuri rambut, mencuri kuku, mencuri bulu, mencuri ludah untuk disantet, disihir, itu berarti orang Yahudi, orang Israel yang nyasar ke Banda Aceh. Anak lajang, lewat anak gadis, suka jatuh cinta. Hai adik, mau nggak nikah sama abang? Rupanya yang perempuan ini kasar. Diam kau kucing kurap, puih. Diambil rambutnya di tempat tukang pangkas salon, diambil ludahnya, dibawakan ke dukun. Ini kerja-kerja Yahudi. Lalu kemudian mereka menyihir Nabi. 11 simpul tali, turun 11 ayat untuk membatalkan sihir. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. 11 ayat. Itu makanya ayat ini kalau dibaca habis subuh dijaga dari sihir sampai petang. Dibaca habis maghrib dijaga dari sihir, santet, dukun segala macam. Sampailah dia subuh. Ini penting bagi adik-adik yang mahasiswi-mahasiswi, yang laki-laki yang ganteng-ganteng juga. Mana tahu ada laki-laki LGBT homo menyantet kalian. Tak tahu kita nasib sekarang serba salah, ganteng salah, tak ganteng lebih salah. Lalu kemudian setelah itu kita baca pangkal Al-Baqarah. Ini pun sunnah. Siapa yang membaca pangkal Al-Baqarah dengan ujung Al-Baqarah, lakafatahu, maka cukuplah bagi dia hari itu. Siapa yang membaca pangkal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati sampai habis, maka cukuplah bagi dia. Allah cukupkan bagi dia. Allah cukupkan kesulitan, Allah cukupkan kepayahan, Allah cukupkan, dilepaskan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hidupnya mungkin susah, tapi hatinya lapang. Yang kita cari ini kan kelapangan hati. Untuk apa rumah selapang sepak bola, tapi hati sempit sebesar kuku? Kita ini mau kesenangan. Rabbish rahli sadri, lapangkan hatiku. Wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Wahlul uqdatan min lisani, lancarkan lisanku bicara. Yafqahu qauli, supaya orang paham ucapanku. Selama saya bicara 15 menit ini, bapak adik-adik paham yang Ustadz ucapkan? Paham Glenn? Alhamdulillah. Sempat mereka bilang tidak, paksa kulang dari awal. Untunglah kalian bisa ku kasih kode, paham ya? Lalu kemudian ayat kursi. Ada namanya Baitullah, tempat menyembah Allah. Ada namanya Baitul Mal, tempat mengumpul mal. Apa arti mal? Mal artinya miring. Mal artinya miring. Kenapa mal itu disebut miring? Mal harta apa Ustaz? Iya harta. Harta itu miring. Karena kalau ada masjid di kanan, mall di kiri, hati kita kemana miringnya? Nah, itulah maka disebut dia the mall. Buktinya apa? Buktinya parkir mall lebih besar daripada parkir masjid. Betul atau tidak?
Ah, betul kata jamaah nih. Padahal saya ragu tadi. Mal artinya miring, hati kita miring ke sana, miring ke harta. Lalu kemudian ada namanya baitul mal. Jangan gara-gara tausiah pagi ini, aku mau bayar zakat kemana? Ke baitul mal. Baitul mal tetap. Yang menjaga baitul mal ini namanya Abu Hurairah. Siapa namanya? Abu Hurairah jaga baitul mal. Malam-malam datang pencuri kurma, diambilnya kurma dari baitul mal, ditangkap sama Abu Hurairah. Kau pencuri kurma, ku tangkap, ku bawa kau nanti ke Nabi. Janganlah bawa aku ke Nabi Abu Hurairah. Ini yang kucuri ini kan tak sampai 1/4 dinar. Kalau 1/4 dinar baru potong tangan. Aku pupakin miskin susah. Aku ini minta ini untuk makanku. Kalau kau lepaskan aku, ku ajarkan kau doa supaya tidak diganggu setan. Apa doanya? Baca ayat kursi, maka kau tidak akan diganggu setan. Dilepaskan Abu Hurairah. Habis itu Abu Hurairah mengadu ke Nabi, ya Rasulullah, ya tadi malam ada pencuri kurma mau kutangkap, tiba-tiba dia mengatakan dia susah, akhirnya ku lepaskan. Kata dia kalau baca ayat kursi maka selamat dari gangguan setan. Kata Nabi, itu yang kau tangkap lakazub, dia tidak pernah jujur, bohong terus cakapnya, kecuali yang satu yang tadi malam dia jujur. Siapa dia itu ya Rasulullah? Dialah setan. Rupanya yang ditangkap Abu Hurairah tadi malam itu adalah setan yang wajahnya dia rubah menjadi manusia. Jin. Jin itu takutnya pada apa Pak Ustadz? Ayat kursi. Dari mana tahu? Dia mengaku. Ada satu lagi jin yang takut. Menengok tempat permak jin. Takut dia kena permak sama jin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jin selalu ada drone di atas. Tolong sohibul drone, hidupkan kameranya. Kita semua lambaikan tangan ke atas. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Cukup, jangan lama-lama nanti ketiak basah. Kita suruh aja kawan pingsan di sebelah. Apalagi tadi lupa mengasih bedak. Yang kuat-kuat dulu. Sampai mana tadi? Lupa pula aku jadinya. Sampai ayat ayat kursi itu adalah puncak tauhid. Siapa nama Tuhan kita? Allah ada dalam ayat kursi. Allah. Adakah Tuhan selain Allah? La ilaha illa huwa. Apakah Allah itu hidup? Saking groginya, hidup Pak Ustadz katanya. Hidup Pak Ustadz. Al-Hayyu, Allah Maha Hidup. Apakah Allah mengatur hidup kita hari ini? Al-Qayyum. Apakah Allah itu mengantuk, lesu, letih, letoy, loyo, lunglai? La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Siapa pemilik langit dan bumi? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Adakah yang bisa menolong saya kalau Allah tidak izin? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Apakah Allah tahu kalau adik-adik menipu ayah dan ibu? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yu'ituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Apakah Allah kuasa? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Sulitkah Allah mengasih makan cacing dalam tanah? Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Itulah makanya kalau dibaca ayat kursi, kuat tauhid kita, kuat akidah kita, kuat iman kita, setan jadi lemah. Betul? Oh, saya nggak percaya Pak Ustadz. Kemarin saya ke rumah sakit, ke ruang ICU, ada jamaah kerasukan setan.
Saya bacakan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Diludahinya muka saya Pak Ustaz. Puih. Kata Ustaz Somad, kalau dibacakan ayat kursi setannya lari, ini malah setannya ketawa. Kik. Terus ditanya, setan, kenapa kau ketawa? Karena yang membaca itu ulahnya macam setan juga. Dia sudah melanggar kode etik, sesama setan dilarang saling mengusir. Jadi bukan masalah gunnya, tapi man behind the gun. Bukan masalah ayatnya, ayatnya betul, tapi orangnya yang tak betul. Maka betulkan diri kita, kita baca ayatnya, maka setanlah. Umar bin Khattab belum baca ayat kursi, baru diam. Apa kata Nabi? Ma salakta fajjan qattu illa salaka syaitanu fajjan ghaira fajjika. Hai Umar, kalau kau lewat di jalan ini, setan mutar di jalan lain, takut berpapasan dengan setan. Kalau Umar bin Khattab lewat di jalan Sudirman, setan lari pontang-panting jalan lain. Kalau Ustaz Somad, satu perjalanan sama setan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau iman kita kuat, maka setan menjadi takut. Maka kita baca selalu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ustaz, tolong ruqyah Pak Ustaz. Siapa yang mau dikuryah Bu? Diruqyah Bu? Suami saya Pak Ustaz. Kenapa diruqyah? Gatal kali dia Pak Ustaz. Ku tengok di WA-nya itu macam-macam, semua di WA-nya. Kepala sekolah anakku pun di WA-nya juga Pak Ustaz. Kemarin rajin kali dia ngambil rapor, rupanya ada guru yang mau diintipnya Pak Ustaz. Diruqyahlah Bapak tadi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Not responding. Enggak ada respon apa-apa. Pas ditanya, Bapak ada rasa kepanasan? Enggak. Rupanya pas ditelusuri, ditanya, kata setan, aku enggak pernah goda dia. Memang laki kau tuh hantu gitu. Ketawa pula macam paham aja kalian. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini membaca ayat kursi adalah sunnah. Lalu kemudian solawat. Oh, solawat. Itulah yang kita baca solawat tadi. Man shalla alayya salatan. Siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, dibalas Allah 10 kebaikan. Wa huttan anhu asyara sayiat, ditutupi 10 dosa silap kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 tingkatan derajat kemuliaan. Maka kita banyak-banyak bersodakoh, banyak-banyak bersolawat. Makanya dulu ada istilah solawat tolak pindah rumah baru, bersolawat, bersodakoh, berzikir. Ustaz Somad, kami nanti ada acara rumah baru, ruko baru, motor baru, mobil baru. Apa yang kami baca Pak Ustadz? Bacalah yang 10 ini. Kita ulang sama-sama. Istighfar, Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas. Saya pula lupa. Istighfar, Al-Fatihah, Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas, awal Al-Baqarah, ayat kursi, ujung Al-Baqarah, solawat, baru yang terakhir afdalul zikri la ilaha illallah. Bapak Ibu, kalau saya berceramah tiba-tiba di tengah ceramah itu saya nanya, enggak usah dijawab, enggak usah stres, karena nanti yang saya tanya itu saya jawab sendiri. Nah, sekarang yang 10 ini kita baca. Kalau kebetulan pergi ke rumah sakit, diminta menjenguk orang sakit, ini adik suamiku sakit, ini biniku sakit, ini ayahku sakit, ini emakku sakit. Terus pas di dekat rumah sakit orang sakit itu gini aja. Apa yang mau dibacakan? Bacakanlah yang 10 ini. Pak Ustadz, nanti di rumah kami ada malam tahlil. Ustadznya tak datang. Lalu kita di situ berkumpullah semua. Ada orang Medan, ada orang Papua, ada orang Sulawesi, ada orang Aceh. Pasti yang akan disuruh mimpin doa orang Aceh. Kalau tahu bacaannya, itulah kita baca yang 10 nih. Kalau tak tahu, paksalah. Doa nggak boleh kuat-kuat, pelan-pelan aja.
Nah, yang punya handphone rekam pakai MP3, jangan pakai video berat. Rekam pakai MP3 yang mau kita baca yang 10 ini. Nanti kalau ada saudara yang sakit, anak kecil baru lahir, ibu melahirkan, didengarkan ke telinganya pagi habis subuh dan malam habis maghrib. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah.
la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminina bi rahmatillahi wa karamihi ya arhamar rahimin. Matikan rekamannya. Nah, jadi nanti kalau ada yang sakit, dengarkan rumah sakit. Sampai ke rumah sakit, jangan bawa jeruk. Jeruknya habis dimakan yang sehat. Bawakanlah doa. Dia sedang terombang-ambing di tengah lautan kebingungan. Matanya tertutup tak bisa melihat. Maka di saat itu dia ingin merindukan doa. Maka kalau istrinya ini solihah, bapaknya pula baik, orangnya sopan, orangnya santun, tak pernah lama-lama mancing meninggalkan istri. Duit belanja semua dikasihkannya, termasuk STNK, BPKB, surat rumah. Maka ibu itu pun melayani dia dengan baik. Abang, Tapi kalau kau sombong, hai laki-laki, pelitnya minta ampun, cakapmu kasar. Kalau minum sama kawan di restoran, tumpah jus, tenang bro, kita pesan satu lagi. Tapi kalau bininya menumpahkan air minum, mata kau kemana? Ingat, sampai masanya nanti kau akan tua, kau akan pensiun, kau akan sakit, terbaring di rumah sakit. Siapa yang akan menjaga? Tengok, ngaku mereka. Mereka yang akan menjaga. Hati-hati, sekarang kalian sehat, sekarang kalian gagah, sekarang kalian perkasa. Tapi kalau kalian sudah terbaring di rumah sakit, mereka juga yang akan menyuapkan bubur ayam. Makan. Itu sehat, sombongnya sakit juga kan. Udah sakit, tak mati-mati lagi. Tapi kalau kalian baik, hai laki-laki, hai suami, apa kata mereka? Sabar ya bang, sabar. Enggak lama, sebentar lagi sebelum hari Jumat selesai ini bang. Kalau kalian baik, mereka akan membacakan yang 10 tadi. Iya kan Bu? Janji, jujur, jangan ada dusta di antara kita. Bukan lama, 5 menit cuman tadi saya hitung, itu maka saya tengok jam, 5 menit bacaan tadi, bukan lama. Pagi-pagi kalian akan dibacakannya. Allahu la ilaha illa, menetes air mata kalian. Menyesal kalian. Tapi bacaannya Masya Allah, Tabarakallah. Tapi kalau kalian sombong, kalian angkuh, kalian KDRT, kalian kasar, bukan dibisikkannya ayat, mana surat tanah. Hari ini kalian boleh ketawa, tapi nanti pulang ke rumah, betul juga kata Ustaz ya. Mulai hari ini aku mulai berubahlah. Kapan lagi untuk menjadi orang baik? Ustaz Somad, janganlah ceramahi kami tentang ini udah baik semua. Ceramahku ini bukan untuk saudaraku yang ada di sini. Ini yang ada di sini ini baik semua. Ini untuk mereka yang nonton streaming di sana, yang playboy cap tupai, yang cap gayung. Ketawa orang ini, la ilaha illallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, setelah dibaca yang 10 tadi, hadiahkan pahalanya. Kalau bisa bahasa Arab, Allahumma ausil thawaba ma qara'nahu. Kalau tak bisa, pakai bahasa kita aja. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan kami dari surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, pangkal Al-Baqarah, ujung Al-Baqarah, ayat kursi dan tahlil serta solawat istighfar zikir kami. Ila arwahi, sampaikanlah pahala bacaan kami tadi kepada semua syuhada yang sudah gugur 19 tahun yang lalu ya Allah. Ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa limasyaikhina, kepada almarhumah ibu kami, ayah kami, saudara kami yang sudah mendahului kami ya Allah. Allahumma ja'al kuburahum raudatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. Ditutup dengan salawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku, apa kabar? Sehat? How are you today? I am fine, thank you katanya.
Masya Allah. Inilah yang nanti akan dapat beasiswa ke Jerman, Prancis dan Inggris, mengikut jejak dari sahabat saya Ustadz Tengku Muhammad Riza, insya Allah. Amin. Nanti kalau ayah meninggal, almarhumah meninggal, siap bacakan yang 10 tadi? Kalau dapat berita Ustadz Somad meninggal, mau bacakan yang 10 tadi? Aku udah tenang udah. Tinggal lagi kalian nggak tahu lah, entah mau orang entah tidak. Aku udah booking udah. Itu makanya aku baik-baik orang nih. Inilah harapan masa depan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, betul? Kalau kita ini akan meninggal semuanya, mereka ini meninggal juga, cuma agak lama sedikit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang sudah pergi itu enaknya orang berceramah tentang tsunami. Apa kata dia? Tsunami adalah laknat Allah, tsunami adalah azab Allah. Saya waktu mendengar ceramah, enggak kau pikirkan perasaan orang Aceh. Enak aja muncul kau cakap begitu. Yang menjalankan syariat Islam di Indonesia ini di mana? Di Aceh. Yang menghilangkan bank konvensional di Indonesia ini yang pakai syariah di mana? Di Aceh. Yang semua orang berjilbab pakai kerudung di mana? Lalu kok enak kali kau bilang itu tsunami azab. Kalau mau jelaskan semua. Yang pertama, bahwa ada kalanya ujian itu datang untuk menaikkan derajat. Saya Pak Ustadz udah sholat, terus saya sudah puasa sunat Senin Kamis, terus saya selalu berzikir, selalu baca wirid. Kenapa selop saya hilang Pak Ustadz? Apa salah saya Pak Ustadz? Allah ingin mengangkat derajatmu, Besti. Derajat apa lagi Pak Ustadz? Karena waktu diuji mata kau malam, kau bangun tahajud. Waktu diuji duit kau bisa bersedekah. Waktu diuji hatimu kau bisa. Tapi ada satu kau diuji Allah. Apa? Kehilangan selop. Kau sabar apa tidak? Jadi tsunami salah satunya adalah ujian. Orang Aceh disuruh pakai jilbab, siap. Diuji pakai bank syariah, siap. Diuji menegakkan syariat Islam, siap. Diuji dengan kehilangan. Apakah orang Aceh siap kehilangan? Siap. Buktinya tak ada orang Aceh yang gila karena tsunami. Padahal menurut psikolog, menurut psikiater, untuk menyembuhkan pikiran orang yang kehilangan, menurut orang barat, datang mereka beramai-ramai melihat banyak orang gila. Tidak ada. Kenapa? Karena mereka ridho dengan takdir Allah Subhanahu. Dengarkan ceramah Abdul Somad. Tidak pernah sekalipun saya mengatakan itu adalah azab. Kenapa? Karena saya membayangkan wajah saudara saya, kawan saya, sahabat saya kehilangan emak, kehilangan ayah, kehilangan saudara. Tiba-tiba didengarnya ceramah saya, tsunami adalah azab. Muncung kau Somad, kata dia. Jadi kita ini bercakap jangan apa yang mau keluar dari mulut kita aja, pikirkan juga perasaan orang, karena rasamu belum tentu rasaku. Alah, orang inilah pula. Kalian ini memang sengaja dipasang panitia di sini. Ibu bangga tak punya anak-anak mau dengar ceramah. Ibu paksa orang ini tadi. Kalian kemarin ini relawan kan? Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah, jadikanlah anak kami ini anak-anak yang soleh ya Allah. Saya sudah tausiah 45 menit. Tadi dari jam 8.15, sekarang jam 9. 45 menit saya ceramah, orang ini masih serius lagi. Di tempat lain, baru 15 menit saya ceramah, udahlah mulai singgung. Tapi di Aceh, inilah beda anak-anak di Aceh dengan anak-anak di tempat lain. Allahu Akbar. Diundanglah saya ceramah. Ustaz Somad, ceramah di sekolah kami ya. Oke, I am coming. Saya sangka yang mau diceramahi wali murid. Rupanya anak-anak sekolah. Ceramahlah saya. Assalamualaikum. Nggak ada yang peduli. Orang itu semua ada yang megang-megang telinga, ada yang senggol-senggol, 5 menit saya udah ceramah, tak ada perubahan. Nah, ini kalau kuteruskan rusak harga diriku ini. Cemana lah cara menenangkan anak-anak ini? Gak mungkin saya marah kan?
Kalau saya marah, diam kalian, diam kalian. Macam-macam ku pijak kalian. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin kan? Nah, jadi nanti keluar pula di video Ustadz Somad marah-marah kepada anak-anak. Wah, rusak saya. Dilaporkan Komisi Perlindungan Anak. Semua anak-anak stres, tak lalu makan 3 hari 3 malam. Terpikirlah saya, ini anak-anak ini kan ada pawangnya ini. Ada kepala sekolahnya. Saya mintalah pawangnya. Ibu pawang bisa bantu saya? Majulah gurunya, kecil aja. Masuk. Apa kata dia? Anak-anak, tepuk anak soleh. Anak soleh. Bisa diam semua anak itu. Itu tamparan betul ke saya. Hai Abdul Somad, kau dipanggil orang profesor, kau dibilang orang doktor, kau dibilang orang datuk, kau dibilang orang dai, kau dibilang tengok di hadapan anak-anak kau gak bisa apa-apa kan? Tapi anak-anak di Aceh bisa mereka tenang, calon pemimpin masa depan. Rupanya anak-anak kalau dikasih makan halal gini bawaannya. Jadi kalau nampak anak nanti pas saya tausiah lompat sana, lari sana, gini, habis semua kacamata maknya, kacamata kawan, habis roti kue kotak dipijak. Itu dulu waktu maknya mengandung, mungkin lagunya kayak racun kucing garong. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya ke Aceh ini peringatan tsunami sejak 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Udah berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun cuman lewat aja. Lewat ditunjukkan. Itu PLTD yang dari tengah laut datang kemari. Itu PLTD yang dari tengah laut dipukul sini. Nggak pernah sekalipun berhenti dan berfoto di sini. Bapak Ibu mau nengok orang yang cuman bawa lewat-lewat aja tuh? Mau? Mau nengok orangnya? Nanti ku tunjukkan sama orang. Sekaligus kami mau foto berempat di sini. Yang pertama, ketua tim UAS dulu 2017, namanya Tengku Padil Rahmi. Tolong berdiri dulu sini. Soalnya nanti kalau nanti nggak bisa kita foto banyak jamaah. Yang kedua, ketua tim UAS yang mengatur jadwal UAS, namanya Tengku Nazarudin. Maju ke depan. Yang ketiga itu ketua IKAT Alumni Timur Tengah, namanya Ustadz Tengku Muhammad Fadilah. Maju ke depan. Backgroundnya yang sana. Tolong ambil bang dari sana. Inilah dia orang yang cuma lewat-lewat sekali pun tak pernah dibawa ke sini. Nah, nampak? Nah, nggak perlu pakai jari karena nomornya udah nampak di baleho. Ibu kenal dengan senior-senior saya nih? Nampak balehonya kan? Nah, paham kan? Buat video pendek sedikit. 1, 2, 3. Assalamualaikum guys. Hari ini mestinya kami sedih, mestinya kami menangis karena mengenang saudara-saudara kami. Tapi hari ini kami bahagia. Bukan bahagia karena kehilangan, tapi bahagia karena berjumpa dengan orang-orang yang sabar menerima ujian Allah Subhanahu wa taala. Di belakang kami adalah PLTD pembangkit listrik tenaga diesel, panjangnya 63 meter, beratnya 2.600 ton, ada yang bilang 3 km, ada yang bilang 7 km, dari tengah laut sampai, bayangkan yang begini berat bisa naik ke atas, dahsyatnya tsunami, apalagi kita yang tak ada apa-apanya. Maka banyak bertobat, berzikir kepada Allah, karena kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kamera itu kan? Duduk.
Soalnya saya pernah juga buat video gitu, saya udah serius. Begitu selesai saya tanya, mana rekamannya? Mohon maaf Pak Ustadz, nggak hidup kata dia. Kenapa nggak kau kasih tahu dari awal? Takut kami kena marah Pak Ustadz gitu. Nanti mau saya upload di Instagram saya yang followernya 8 juta itu. Sombong kali lah Ustadz Somad. Maksudnya yang belum follow lah. Kemarin kami buka di Instagram Ustadz Abdul Somad banyak kali Pak Ustadz sampai 20. Yang mana? Itu yang centang biru itu. Sombong kali Ustadz ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tsunami pertama tujuannya adalah sebagai ujian. Yang meninggal matinya mati syahid. Yang hidup dapat pahala. Pahalanya apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam kesabaran. Orang Aceh sudah diletakkan Allah di surga Jannatul Firdaus. Amin. Tapi ketika dilihat amalnya, catatannya kurang 1 on. Bagaimana cara melengkapkannya? Salah satu cara melengkapkannya adalah diberikan ujian. Begitu kata Nabi SAW ketika datang sahabat bertanya, aku sudah baik, aku sudah sholat, aku sudah zikir, aku sudah baca Quran, aku sudah, kenapa datang ujian ya Rasulullah? Engkau sudah ditempatkan Allah di surga yang paling tinggi, tapi rupanya pas dilihat catatan amalmu kurang sedikit, maka dikirimkan Allah. Maka ketika kau sabar, genaplah amalmu. Akhirnya semua kita nanti akan masuk dalam surga Jannatul Firdaus. Nanti begitu sampai di akhirat, saya tanya malaikat Ridwan penjaga pintu surga. Malaikat Ridwan, iya, orang Aceh udah masuk semua? Udah. Kenapa dari tadi ku tengok enggak ada? Mereka semuanya di atas, VVIP. Very very important person. Amin. Pas ditanya sama malaikat, kau orang mana? Aku orang Riau. Tempat kau di sana gitu. Terus yang di atas mana? Tapi aku selalu ke Aceh. Naik kau ke atas. Amin. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Ustaz dari tadi ku nengok ke sana, habis itu nengok kemari. Nengok ke sana apa yang Ustaz tengok? Aku sedang melihat PLTD. Pas nengok ke sini kok Ustaz nengok ibu-ibu. Ada aku tengok kafetaria tulisan. Itu alasan biar supaya jangan dibilang orang melirik-lirik ke sana. Yang pertama, Allah ingin menguji kesabaran. Yang kedua, mencukupkan amal supaya lengkap syarat untuk masuk surga Jannatul Firdaus. Yang ketiga, nanti setelah masuk ke dalam surga, disediakanlah semua yang ada di surga, makanan, jannatin tajri min tahtihal. Anggap pulang. Kenapa? Kalau pulang aku melihat tempat, tapi aku ridho Pak Ustadz, cuman mataku tak bisa menahan. Sahabat saya tinggal di Jakarta, waktu kami kuliah dulu, macam-macam penderitaan yang mereka rasakan. Makanya kita ketika bertawaf, doa kita adalah Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Jangan minta surga, karena semua umat Nabi Muhammad pasti masuk surga. Kalau minta surga belum tentu dapat ridho, tapi kalau minta ridho pasti dapat. Mudah-mudahan kita dapat ridho. Semua jamaah bilang amin. Ada satu ibu-ibu tak ada bilang amin. Ibu kenapa nggak bilang amin? Aku sudah dapat. Loh, kok dapat? Rupanya nama lakinya Bang Ridho. Jadi jangan sembarangan masalah tsunami. Tsunami itu adalah laknat. Tsunami itu adalah azab. Tsunami adalah ujian. Yang meninggal mati syahid, yang hidup dapat pahala sabar. Tsunami adalah mencukupkan amal. Orang yang amalnya belum cukup tapi sudah ditetapkan di surga, dikirimkan tsunami dengan amal sabarnya, cukuplah segalanya. Tsunami adalah untuk mendapatkan ridha Allah. Makanya sebelum berzikir ilahi anta maksudi waridhaka, yang keempat, ini baru, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah.
Mungkin, mungkin saja tsunami itu azab, tapi bagi pelaku dosa, minum khamar, berjudi, berzina, makan pil anjing gila, sabu-sabu, narkoba, tak ada duit, lem kambing, azab. Dan tsunami kalau datang, kalian pikir kalau tsunami itu datang ditanyanya dulu, kau sholat enggak? Aku sholat, aku kesana dulu ya. Enggak ada begitu dia. Azab itu ketika datang, yang baik kena, yang tak baik kena, yang jujur kena, yang penipu kena, semuanya rata dengan tanah. Makanya kita mesti amar ma'ruf nahi mungkar. Kau jangan pacaran ya bro, jangan pacaran ya. Duit-duit aku, motor-motor aku, pacar-pacar aku, apa urusan kau? Yang kau urus aku. Kalau ada begitu nanti untuk anak-anak muda, jangan urus aku. Bilang sama dia, memang motor-motor kau, anak gadis punya orang. Tapi kalau tsunami itu datang, rumah aku kena juga, bodoh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang berjudi aku, yang pakai narkoba aku, yang mabuk aku, yang sakau aku. Apa urusan kau? Aku di rumahku sendiri, pakai handphoneku sendiri. Memang betul, tapi kalau azabnya datang, kami semua kena. Karena kalau azab datang, dia tidak pilih-pilih. Maka kita jaga Nangro Aceh Darussalam ini. Siap menjaga Aceh? Siap menjaga Banda Aceh? Siap menjaga Nangro Aceh Darussalam? Takbir! Semangat kali saya hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, ya. Nanti kita kalau masuk surga itu Pak Ustadz jumpa lagi sama kawan-kawan kita. Iyalah. Sama tetangga Pak Ustadz? Iya. Sama suami Pak Ustadz? Jumpa. Sama istri Pak Ustadz? Of course. Pak Ustadz ini serius nih Pak Ustadz? Iya. Saya nanti sama istri saya itu jumpa lagi di surga Pak Ustadz? Iya saya bilang. Sedang di dunia aja saya udah gak tahan lagi Pak Ustadz gitu. Ini orang berpikirnya bagaimana? Kok nggak tahan kenapa? Allah Pak Ustadz, aku mau pergi mancing dilarangnya, mau duduk minum kopi dilarangnya, baru duduk sebentar udah diteleponnya. Abang sedang di mana? Pulang jam berapa? Mana kunci mobil? Mana duit? Mana gaji? Mana semuanya? Kalau ada istri bapak yang begitu, itu adalah bidadari surga yang dikirimkan Allah Subhanahu wa taala. Setuju, Bu? Hati-hati kalian. Mereka sebetulnya sayang, takut suaminya diambil. Saya ini sebetulnya Pak juru bicara kalian untuk mengetahui isi hati mereka. Nah, mereka ini kalau tak dipancing, setelah dipancing barulah tahu bahwa mereka sayang sama kalian Pak. Takut deh kalian dilarikan pelakor, ya kan Bu? Tengok, iya kata dia. Padahal kalau sedang marah di rumah apa kata dia? Alah model macam kau nih mau diambil pelakor, ambil lah. Macam kau nih kalau mati 5 lagi dapatku kata dia. Padahal dalam hatinya jangan ya Allah. Betul kan Bu? Betul katanya. Mudah-mudahan setelah pengajian ini ibu bapak makin sakinah mawaddah warahmah. Anak-anaknya soleh dan solihah. Dan yang paling penting adalah istiqomah. Orang Aceh ini orang paling istiqomah kan? Datang Belanda dengan pakarnya sekali, dengan senjatanya, Snok Orgronye. Apakah ada orang Aceh yang murtad? Enggak ada. Datang Jepang dengan senjatanya. Apakah ada orang Aceh yang menyembah matahari? Tidak ada. Datang DOM, daerah operasi militer. Apakah ada orang Aceh mati syahid? Banyak, tapi berubah akidah tidak. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Datang tsunami. Ini buktinya. Enaknya jadi orang Aceh, nggak perlu cerita pakai ngomong, nggak perlu. Kalau ditanya orang, betul dulu terjadi tsunami. Iya, mana buktinya? Kau tengok aja tuh. Enak, nggak perlu lagi cerita. Gambar bercerita 1000 kata daripada cerita kemarin terjadi tsunami, ombaknya besar, orang belum tentu paham. Pas dia tengok ini dia semua 63 meter panjangnya, beratnya 2.600 ton. Ustaz tahu dari mana? Ditunjukkan Ustaz Nazar tadi dari YouTube. Ini dia Ustaz, ku baca sebentar, itulah maka aku dapat bahan ini.
yang mabuk-mabuk, yang sakau-sakau, yang jahat-jahat. Saudaraku dari Sabang sampai Papua, kemana aku tunjuk ini, banyak kali kameranya. Saudaraku dimanapun berada dari Sabang sampai Papua, kalau ada kawan kalian, sahabat kalian yang jahat, yang minum, yang zina, LGBT, bawa dia ke Banda Aceh, naikkan ke atas, tunjukkan sama dia. Kalau macam-macam, tercampak kau macam ini. Gara-gara kaulah jahat, orang baik ikut menerima azabnya. Tapi insya Allah negeri ini dijaga Allah subhanahu wa ta'ala. Baldatun thayyibatun. Jam 8.15 saya berdiri, sekarang pas 9.15. Sesuai kode etik 600 ml 60 menit. Kira-kira kalau saya lanjutkan agak 1 jam lagi masih sanggup? Masih kuat? Ketinggalan pesawat laku. Orang ini main sanggup-sanggup aja, sanggup. Tak dipikirkannya aku pulang naik apa. Saya di Aceh ini sudah 4 hari. Hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, hari Selasa. Kalau sampai aku tak balik hari ini, disangka orang udah buka cabang. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kapanpun ingat langsung sholawat. Kapanpun teringat almarhum almarhumah, maka kalau sanggup baca yang 10 tadi. Kalau tak sanggup untuk mereka ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik. Semoga Allah menjadikan kita semuanya hambanya yang istiqomah. Semoga kita semua mati husnul khatimah. Semoga keluarga kita yang sudah mendahului kita ditempatkan di jannatul firdaus. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah wa rahmatullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah. Allahumma ja'alna minas sabirin. Jadikan kami orang yang sabar menerima ujian-Mu ya Allah. Wa ja'alna minal mu'tabirin. Jadikan kami orang yang mengambil iktibar pelajaran atas peristiwa tsunami yang sudah terjadi 19 tahun yang lampau ya Allah. Wa ja'alna minat taibin. Jadikan kami orang yang bertaubat karena kami menyadari segala silap salah kami bukan hanya menimpa kami tapi juga menimpa saudara kami yang baik-baik ya Allah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan nasihat yang baik lalu mengiringinya dengan yang baik. Allahumma ja'al qulubana dzakirin. Jadikan hati kami selalu berzikir menenang. Waj'alna minal mutmainnin. Jadikan hati kami selalu senantiasa berzikir dan tenang kepadamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Terimalah segala amal kami, Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Terimalah taubat kami, banyak silap salah dosa kami ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali abaina, ayah kami. Wali ummahatina, ibu kami. Wali azwajina, pasangan hidup kami. Wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami. Waliman hadarana, semua yang hadir di majlis ilmu ini ya Allah. Untuk saudara kami yang sudah mendahului kami, Allahumma ja'alhum fil jannatil firdausil a'la.
jadikan mereka semua dalam surga Jannatul Firdaus yang paling tinggi, yang paling mulia ya Allah. Allahumma jama'na ma'ahum ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Satukan pula kami bersama mereka nanti di surga Jannatul Firdaus. Ma'an nabiyyin, bersama nabi-nabi, wasiddiqin, bersama orang yang benar, wasyuhada, bersama orang yang mati syahid, wassalihin, bersama orang-orang yang saleh. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan Nangro Aceh Darussalam negeri yang aman dan damai ya Allah. Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan kami pemimpin yang adil dan amanah ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri ini, selamatkan Aceh, selamatkan Indonesia dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Falastin. Tolong saudara kami yang sedang teraniaya di Palestina ya Allah. Wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Hancurkan musuh kami semua Israel ya Allah. Allah mansur man nasaraddin. Berikan pertolongan kepada orang-orang yang menolong agamamu ya Allah. Ya qadiyal hajat, engkau yang menunaikan hajat, tunaikan segala hajat kami ya Allah. Tunaikan hajat guru kami Tengku Padil Rahmi, tunaikan hajat guru kami Tengku Muhammad Fadilah, tunaikan hajat guru kami Tengku Nazaruddin Yahya, tunaikan hajat ibu-ibu supaya anaknya penghafal Quran, tunaikan hajat bapak-bapak supaya diberikan rezeki yang berlimpah, tunaikan semua hajat ketua panitia, semua yang sudah bersusah payah sehingga terwujud acara zikir mengenang saudara kami, keluarga kami yang sudah gugur sebagai syuhada 19 tahun yang lampau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbalallah. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kehilapan, jaga kebersihan dan ketertiban, sampah-sampah semua buang di tempat yang sudah disediakan, jaga rahmatan lil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada guru kita bersama Al-Mukarram Ustaz Profesor Dr. Haji Abdul Somad SMA yang telah memberikan tausiah pada kita bersama. Moga-moga apa yang sampaikan tadi merupakan pencerahan dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan kita doakan semoga guru kita bersama ini selamat sampai tiba ke tempat tujuan fi amanillah, dan mudah-mudahan akan datang kembali lagi ke Aceh untuk memberikan siraman cahaya dakwah sehingga memenuhi relung-relung masyarakat kita sini untuk dapat berubah dari diri keluarga masyarakat kepada sebuah negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadirin berbahagia, kita, keluarga kita, masyarakat